Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kita bisa bersama untuk berinteraksi dalam penyampaian pengetahuan, ya gitu. Silahkan nanti biasa disampaikan dulu beberapa materi, lalu kesempatan untuk bertanya di berita, gitu. Ya, itu. Silakan kelanjutan dari kemarin yang mana? Bapak hostnya? Pertemuan 3, Prof. Yang ini? Sebentar, Prof. Kemarin sampai mana gitu? Baru sampai sini, Prof. Sampai sini ya? Iya, Prof. Oke, coba lanjut apa? Oh iya, kita ngulang yang barusan dulu. Ya. Baik, kita mulai untuk yang terkait dengan strategic management. Lalu ini adalah business competitive framework. Jadi kerangka persaingan. Nah itu, kerangka persaingan. Alternatifnya adalah kita company, perusahaan atau organisasi. Tapi kemungkinan kita punya unique resource. Arti unique resource itu resource yang kita miliki tidak dimiliki oleh pesaing. Akibatnya unique resource. Jadi unique resource itu resource yang kita miliki tidak dimiliki oleh pesaing. Nah itu. Seandainya kita punya unique resource, itu namanya adalah source of advantage. Sumber keunggulan. Jadi keunggulan bisa terjadi karena kita punya keunikan sumber daya. Kalau pariwisata, contohnya keunikan itu adalah Bali. Nah, gitu. Keunikannya, yaitu destinasi Bali punya keunikan. Maka nanti itu keunikan itu menjadi sumber keunggulan. Karena punya potensi sumber keunggulan, maka kita menganut yang namanya comparative advantage. Nah itu. Atau comparative strategi. Sehingga dampaknya kepada comparative advantage. Nah itu. Apabila tidak punya unique resource, maka kita harus melakukan di dalam proses. Proses ini adalah value creation, artinya efektivitas dilakukan untuk meningkatkan benefit. Efisiensi kita lakukan untuk menekan cost. Nah itu. Makanya nanti kemungkinan kita memiliki superior value dibanding pesaing. Jadi superior value ini adalah value yang kita berikan itu lebih tinggi dari pesaing. Maka disitulah namanya kalau kita unggul dalam value itu namanya competitive strategi. Dampaknya competitive advantage. Nah, gitu. Keunikan tidak punya proses tidak membuat superior, maka strategi kita adalah nanti yang terkait dengan relationship. Karena apa? Karena kita inferior value. Kalau inferior value maka disadvantage. Karena disadvantage tidak unggul maka kita adalah strategic relationship, kemitraan. Nah itu. Maka strateginya adalah nanti yang terkait dengan kooperatif strategi. Jadi strateginya ada 3. Kalau punya keunikan sumber daya, maka komparatif strategi. Kalau keunggulan dalam proses, namanya kompetitif. Kalau keunggulan di dalam misalnya nanti bergabung, itu namanya kooperatif strategi. Nah itu.
Sudah dijelaskan kan minggu lalu ya? Yang ini? Belum. Udah ya? Belum? Belum. Ya, nah itu intinya. Jadi alternatifnya Proses mencari informasi. kita bersaing. Bersaing itu melawan pesaing, kompetitor. Kemungkinannya kompetitor tidak punya sumber daya seperti yang kita miliki, itu namanya unique resource. Kalau sumber daya yang kita miliki tidak dimiliki pesaing, itu unique resource. Maka nanti kalau kita punya unique resource, kita punya source of advantage, sumber daripada keunggulan. Karena itu kita menganutnya adalah strateginya komparatif strategi. Komparatif. Dampak komparatif strategi adalah comparative advantage. Keunggulan daripada komparatif akibat sumber daya yang kita miliki tidak dimiliki oleh pesaing. Tapi kalau tidak punya sumber daya unik, kita melakukan di proses. Berarti prosesnya yang dilakukan, proses sumber daya supaya menghasilkan output, itu adalah harus lebih baik dari pesaing. Kalau kita lebih baik dari pesaing, maka dicapainya nanti superior value. Nah, gitu. Kalau superior value, maka dampaknya adalah kepada kompetitif strategi. Gitu. Kalau memiliki superior value. Tapi kalau lawannya adalah inferior value, maka nanti berpotensi untuk kemitraan. Maka strateginya adalah kooperatif. Jadi kalau punya keunikan, komparatif. Kalau tidak mempunyai proses, namanya kompetitif. Gitu. Tapi kalau kompetitif tidak, komparatif tidak, maka itu namanya kooperatif. Nah itu ya. Intinya kooperatif. Nah, gitu. Itulah relationship strategi. Nah, gitu. Nah, yang tiga-tiga ini komparatif, kompetitif sama kooperatif itu mempengaruhi keunggulan posisional. Keunggulan posisional gitu. Jadi keunggulan posisi akibat daripada advantage. Advantage-nya bisa komparatif, bisa kompetitif, bisa kooperatif. Dan posisional itu adalah berpengaruh pada strategi performan, yaitu performannya. Yang paling kanan performan. Nah, sekarang dikasih waktu 5 menit, 5 menit cukup 10. Untuk membuat pertanyaan maksudnya, gimana? Dari yang ini. 5 cari pertanyaan bisa? 5 menit? Dicoba, Prof. Oh iya, silahkan ya 5 menit. Siapkan pertanyaan gitu. Oke.
Sudah ada yang siap bertanya? Ada, Prof. Silakan. Dengan Sandra, Prof. Iya, mangga. Terkait model yang ketiga, yang kooperatif, apakah itu kalau ada istilah kolaboratif itu sama juga nggak, Prof? Kooperatif dan kolaboratif. Hanya begini, ini masalah istilah ya. Ya, Prof. Kalau kolaborasi itu ke belakang, ke supply. Oh, ya. Kemitraannya ke ini, ke belakang itu misalnya kita melakukan industri kopi. Ya. Kita kerjasama dengan perkebunan kopi, nah gitu Pak. Oh. Nah itu baru kolaborasi. Tapi kalau misalnya kita adalah industri kopi kerjasama dengan pedagang kopi, nah itu namanya kooperatif. Nah gitu. Tapi isinya kalau kooperatif bisa dua-duanya, gitu maksudnya. Bisa ke belakang, bisa yang ini juga yang sekarang ya, Prof ya? Ya, yang sekarang. Ya. Jadi kolaboratif ini mungkin bisa masuk yang kolaborasi gitu ya. Ya. Jadi yang kolaborasi mungkin tetap bisa jadi bagian dari kooperatif ya, Prof ya? Ya, bagian daripada kooperatif. Ya. Jadi gini kalau bahasa ininya, kalau kompetitif kita memukul. Ya. Kalau kooperatif kita merangkul, gitu maksudnya. Ya, siap, Prof. Jadi terima kasih, Prof, pencerahannya. Gitu. Terima kasih pencerahannya, Prof. Kalau kompetitif itu menendang. Ya. Gitu. Jadi kalau kompetitif lawan, kalau kooperatif kawan. Ya, itu maksudnya. Ya. Terima kasih, Prof, pencerahannya, Prof. Sama, ya. Nah, silakan saya, Prof. lagi. Ya. Saya, Prof, dengan Dedi, Prof. Ya, bagaimana cara menemukan keunikan misalnya dari suatu daerah yang mau dibangun pariwisatanya yang pertama. Yang keduanya, Prof, bisa nggak suatu daerah melakukan strategi kooperatif? Misalnya kita kooperatif dengan daerah yang sudah daerah wisatanya yang sudah bagus, misalnya dengan Bali gitu, Bandung dengan Bali, bisa nggak seperti itu, Prof? Terima kasih. Nah, ini sumber keunikan wisata. Ini wisata ini bergerak dari hulu ke hilir. Ada wisata bergerak dari natural resource, sumber daya alam. Berarti kan wisata alam itu. Bali itu keunikannya adalah sekeliling pulau itu pantai. Nah gitu. Sementara di Jawa Barat, pantai itu hanya utara sama selatan. Bandung nggak punya pantai. Modal begitu. Keunikannya itu. Bandung seperti di Jawa Barat, seperti Jawa Tengah sama. Nah gitu. Tapi kalau misalnya tadi Bali, karena pulaunya kecil, punya keunikan tuh bukan sekelilingnya pantai, tapi mungkin usaha budaya. Nah begitu. Jadi sumber keunikan adalah sumber daya. Sumber daya pertama alam, sumber daya yang kedua adalah manusia. Kalau di manusia itu nanti budaya. Nah begitu intinya. Nah, itu. Ya, Prof. Jadi ke arah budayanya ya yang lebih ditekankan gitu, Prof. Kalau pariwisata ada budayanya, iya begitu. Nah, itu. Misalnya kalau budaya makan di Bali beda dengan budaya makan di Pelabuhan Ratu. Nah, gitu mestinya. Siap, Prof. Itulah yang membuat yang disebut dengan source of advantage, sumber keunggulan. Tapi kalau kita melihat keunikan itu, sumber daya yang dimiliki harus dibandingkan dulu dengan yang lain. Karena Pangandaran tuh pesaingnya adalah Pelabuhan Ratu. Misalnya, model gitu. Apa keunikan Pangandaran? Nah, model gitu. Sumber dayanya. Yaitu alamnya. Alam apa? Darat, laut, misalnya gitu, pantai gitu. Jadi masih Pelabuhan Ratu punya keunikan sendiri, tapi tidak semua. Pangandaran juga punya keunikan sendiri, tapi tidak semua. Yang ada di Pangandaran ada juga yang dimiliki, yang ada juga di pelabuhan. Yang ada di pelabuhan tidak dimiliki oleh Pangandaran. Yang ada di Pangandaran ada juga yang tidak dimiliki. Nah itu.
Makanya apalagi misalnya pariwisata yang kita lihat destinasi itu adalah melihat apa yang belum pernah dilihat kalau wisata. Tapi kalau kita ke Bali terus itu juga ya bosan. Gitu. Makanya kalau pariwisata lebih banyak tingkat loyalitasnya itu adalah tidak seperti barang gitu loyalitasnya. Maunya kalau pariwisata itu tadi arahnya itu adalah mencari keunikan-keunikan. Kalau unik di sumber daya alamnya, nah itu tadi ada pantai, kemudian nanti ada bukit, sungai, ada gua, misalnya kayak gitu. Keunikan dari sumber daya SDM itu nanti masalah budaya, ini soal cara berpakaian, cara bicara atau apa gitu. Itu saya kira gitu. Tapi baik komparatif maupun kompetitif maupun kooperatif tidak langgeng kondisinya. Satu saat kita punya keunggulan komparatif karena keunikan ditiru oleh pesaing, maka kita keunggulannya bukan komparatif lagi. Kita kreasi nilai, yaitu kompetitif gitu. Tapi setelah kompetitif kita kemitraan dengan yang lain, itu membuat juga nanti kooperatif gitu. Jadi kesimpulannya, kapan komparatif strategi, kapan kompetitif, kapan kooperatif, jawabannya bergantung situasi. Nah, terima kasih, Prof. Situasinya ditentukan oleh eksternal dengan internal. Nah, begitu ya, intinya. Silakan. Baik, ada lagi, Pak? Ya. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Saya, Prof. Silakan. Bagaimana kalau perusahaan itu bersaing dengan memperebutkan sumber daya, Prof? Apa strateginya, Prof? Itu ada suara ya? Ya, silakan. Apa strategi perusahaan untuk memperebutkan sumber daya, Prof? Ya. Tidak memiliki. Iya, Prof. Kan minim kalau ada sesuatu mau melakukan satu bisnis, kita harus punya sumber daya. Kan money, material, mesin, nah itu. Atau intinya ya yang tadi money, material itu sumber daya alam dengan sumber daya manusia, sumber yang utama gitu. Mungkin kita tidak misalnya kita bukan bisnis tanpa punya sumber daya, nah, gitu. Paling kita mainnya di jasa gitu. Itu intinya. Gimana? Pertanyaannya silakan. Seperti ini, Prof, misalkan Jepang tuh ya kan sumber daya alamnya terbatas. Iya. Ya, kemudian dia bisa bersaing dengan negara lain yang punya sumber daya alam yang lebih kaya. Gitu, Prof. Ya. Nah, itu kreativitas dari keunikan orang Jepang sumber daya manusianya. Kreatif gitu maksudnya. Artinya walaupun dia tidak punya sumber daya alam yang luas, dia bisa mendayagunakan. Nah, mendayagunakan sumber daya alam yang ada gitu. Itu kekuatan dari SDM-nya. Dalam di dalam penyusun strategi begitu ya itu. Nah seperti itu intinya ya itu. Saya di Jepang itu kan sempit sumber daya alamnya, laut, pulau. Tapi kenapa justru menarik ya, gitu. Nah itu tadi. Nah itu dibuat seperti di negara lain tapi tidak sama. Kalau di Jepang lebih unik, itu maksudnya keunggulannya. Jadi yang semula tidak punya apa-apa, dia bisa punya keunikan. Kenapa? Karena keunikan dari sumber daya manusianya, kreativitas. Gitu. Ya, itu. Jadi yang diambil bukan wujudnya sumber daya alam itu, tapi perannya. Gitu, perannya. Gitu. Orang mau wisata laut, tapi
perannya nanti bagaimana supaya wisata seperti ke laut. Nah, gitu. Ada lagi? Silakan. Ada, Prof. Ya, silakan. Ya, di cooperative advantage yang ketiga, Prof. Di sini ada kalau dilihat ada strategi relationship, lantas cooperative strategi. Apakah ini kalau bisa dibalik misalkan, Prof? Cooperative strategi dulu, lantas strategi relationship, lantas masuk ke cooperative advantage. Apa bisa nggak seperti itu, Prof? Terima kasih. Yang penting adalah landasannya adalah tadi situasi. Ya gitu. Misalnya kita punya perusahaan. Perusahaannya industri makanan, misalnya gitu. Nah, lalu dalam melakukan industri makanan ini apa sumber dayanya? A, B, C. A, B dimiliki pesaing, tapi C tidak. Nah, itu keunikan. Nah, gitu maksudnya ya. Contoh keunikan dari makanan Sukabumi. Apa keunikannya? Keunikan itu keunggulannya komparatif. Apa mochi di Sukabumi itu? Kenapa mochi karena orang tidak pernah tahu membuat mochi di Sukabumi itu. Kenapa? Karena dia tidak dibuka, makanya dibikinnya rumah yang di gang. Keunikannya bikin mochi di gang, rumah kecil tapi tampilan di depannya retailnya luas gitu. Nah, jadi artinya pertama lihat dulu sumber daya yang dimilikinya. Untuk melihat keunikan tadi, kita harus melihat dulu apa yang dimiliki pesaing gitu. Selama kita tidak melihat sumber daya yang dimiliki pesaing, kita tidak bisa. Gitu. Contoh konkret, bisnisnya apa? Yaitu tadi dagangan fried chicken. Nah, gitu. Fried chickennya. Kita lihat apa keunikan KFC, apa keunikan McD. Nah, di situ keunikannya apa? Nah, tapi kalau sumber dayanya sama antara McD sama KFC, berarti bukan komparatif dia strateginya. Kalau tidak punya keunikan sumber daya, maka strategi yang kedua kita cari, yaitu apa? Kompetitif. Berarti kita tidak bisa menggunakan komparatif strategi karena tidak punya keunikan sumber daya. Jadi kalau komparatif, keunggulannya sumbernya adalah dari sumber daya. Kalau kompetitif, keunggulannya adalah dari proses. Gitu. Proses apa? Sumber dayanya sama dengan pesaing, tapi prosesnya kita lebih unggul dibanding pesaing. Unggulnya di mana? Kita dalam proses paling efisien dan juga paling efektif. Ukuran efektif adalah memenuhi tuntutan pelanggan. Nah, gitu. Pesaing juga melakukan proses sama dengan sumber daya sumber daya yang ada gitu. Tapi kita memproses yang 5 jadi 25 benefitnya. Pesaing yang 5 jadi 20. Makanya value-nya lebih tinggi kita. Kita 5 ke pesaing 4. Itulah yang namanya keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan akibat daripada proses. Nah itu. Prosesnya itu adalah untuk sumber daya namanya itu harus efisiensi. Untuk hasil itu adalah harus efektif. Pengertian efektif ini output atau produk yang kita hasilkan harus memenuhi harapan pengguna. Nah, begitu. Selama tidak memenuhi harapan pengguna, maka tidak efektif. Jadi kalau dalam proses
efisiensi dan efektivitas. Ternyata setelah kita melakukan proses, kita tidak berhasil menghasilkan value yang lebih besar dari pesaing. Kalau value yang kita hasilkan benefit per cost lebih rendah dari pesaing, kita tidak memiliki competitive advantage. Gitu. Berarti komparatif tidak bisa, kompetitif juga tidak bisa, tidak buat unggul. Pilihannya adalah tinggal kooperatif. Kenapa kooperatif? Karena kemungkinan kita kekurangan resource atau di proses penyakitnya. Nah, untuk membenahi resource sama proses, nah kita kemitraan. Makanya kooperatif. Nah, gitu. Sudah kemitraan, ternyata kita lebih baik value-nya. Maka lepas kooperatifnya, jadi kompetitif. Sudah kemitraan dengan pesaing, tapi kita sanggup unggul sendiri, berarti memutuskan kooperatifnya oleh kita. Berarti kita adalah strateginya kompetitif. Jadi kalau komparatif harus keunggulan di resource input. Kalau kompetitif harus keunggulan proses. Input menghasilkan output. Kalau kooperatif harus keunggulan merangkul. Keunggulan di dalam output itu. Nah, itu. Komparatif keunggulan input resource. Kalau kompetitif keunggulan proses. Sedangkan kooperatif keunggulan output. Output kita dicari. Nah, gitu. Tapi kapasitas produksi kita terbatas. Nah, itu merangkul pesaing. Nah, gitu. Silakan ada lagi. Saya masih lanjut, Prof. Ya, masih lanjut boleh nggak apa-apa. Silakan. Jadi ini model ini mirip dengan model OPOP, Prof. Jadi one village one product. Jadi ada salah satunya unik, lantas cooperative advantage ya seperti itu. Kalau nggak salah saya baca dari Martani, Profesor Martani seperti itu, Prof. Mungkin ya. Apa benar nggak seperti itu? Iya, hanya memang yang lain yang banyak menulis, ada yang menulis kooperatif, ada yang menulis umumnya kompetitif umumnya, ada juga yang menulis adalah kemitraan kooperatif gitu. Nah, Bapak membuat model terpadu, namanya 3CA model. 3 CA itu competitive advantage. Itu. Artinya bergantung situasi. Apabila situasi begini maka CA1. Nah, gitu. Apabila situasi begini CA2. CA itu keunggulannya gitu. Apabila begini maka CA3 kompetitifnya itu. Advantage, cooperative advantage, kemudian comparative advantage. Comparative advantage akibat komparatif strategi. Tapi ini situasional, itu dipengaruhi keputusan itu atau strategi itu adalah oleh waktu. 2021 awal kita menggunakan kooperatif, nah begitu. Ya. Tapi karena COVID tidak ada, kita menggunakan kompetitif. Nah, begitu. Pada saat menghadap ancaman, kita merangkul orang. Pada saat kita punya peluang semua, kita memukul orang. Nah, begitu. Jadi, bergantung situasi. Nah, gitu. Karena sumber daya yang dimiliki tidak dimiliki yang lain, maka kita komparatif. Nah, begitu. Kesimpulannya adalah bahwa tugas manajemen adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan karena perubahan situasi, nah, gitu. Tapi keputusan yang diambil harus tepat, namanya strategik. Apa keputusan strategik itu? Yaitu tadi yang menghasilkan keunggulan. Kalau keputusan tidak membuat keunggulan, maka keputusan tidak strategik. Berarti
memanage strategiknya gagal. Jadi yang di strategic management itu yang di manage strategik. Strategik itu adalah keputusan yang tepat. Yang tepat ini unggul. Kalau kita unggul terus maka kita performan full. Nah, gitu. Kinerja kita superior gitu. Makanya pekerjaan manajemen adalah decision making process. Nah, begitu. Ada lagi? Terima kasih, Prof. Ya. Kita lanjut dulu ya. Halo Prof. Ya, ada bertanya? Gimana? Berkaitan dengan manajemen talent pool, Prof. Ya. Itu termasuk ke komparatif strategi bukan ya, Prof? Manajemen apa? Komparatif strategi. Manajemennya apa tadi? Manajemen talent pool, Prof. Talent pool. Itu tentang apa sebenarnya? Lebih ke database apa ya? SDM sih, Prof. Jadi dia keunggulannya di bidang apa gitu. Oh, itu keunggulan kompetensi. Sumber daya itu sama. Keunggulan SDM itu adalah kompetensi yang dimiliki tidak dimiliki oleh yang lain. Misalnya SDM yang kompeten dalam mengelola wisata itu namanya adalah kita, berarti yang lain tidak punya, gitu maksudnya itu. Nah itu keunikan gitu. Jadi kalau SDM keunikannya dari kompetensi itu. Siapa ahli wisata laut, siapa ahli wisata gunung, udah gitu. Ya. Silakan. Lanjut. Silakan lanjut. Masih ada pertanyaan barusan? Yang pertanyaan barusan masih ada? Cukup, Prof. Cukup, Prof. Makasih, Prof. Ya. Lanjut dulu slide-nya ya. Oke, sekarang ini strategic planning model. Itu namanya 6CA, 6A model. 6A ini arena, advantage, access, activities, adapt, sama account. Nah, gitu. Bagaimana perencanaan yang tepat? Kalau ingin tepat, perhatikan 6A, gitu maksudnya. Jadi kalau ingin tepat, maka perhatikan yang 6A, itu intinya. Ya, itu intinya. Nah, sekarang apa landasan strategic planning-nya? Kita berangkat dari strategic vision. Langkah pertama adalah kita harus menentukan arena persaingan. Kalau ini nanti kepada strategi bersaing. Arena, lalu harus menjawab di mana kita akan bersaing. Nah, begitu. Di sektor gitu ya itu. Misalnya bersaingnya akan di mana? Berarti kalau di mana itu apa itu namanya market. Kalau kita lihat geografis, lokal, nasional, internasional, regional, global. Gitu. Kalau dilihat dari sektor industri, pertanian, perkebunan, industri pengolahan, kemudian jasa, itu sektor industri. Jadi where to compete. Jadi di mana kita akan bersaing. Itu bidang bisnisnya atau pertama jenis industrinya, yang kedua adalah area operasinya. Itu intinya. Yang kedua adalah kapan, kalau misalnya arena yang kita pilih adalah harus yang potensi kita unggul. Jadi kalau where to compete, di mana kita bersaing?
di wilayah atau di arena yang memungkinkan kita unggul. Nah, itu yang berpotensi gitu ya. Lalu yang kemudian apa itu di mana? Kalau nanti kita bicara di mana itu adalah itu area dari persaingan yang mungkin kita unggul. Sedangkan advantage yang kedua adalah when to compete, kapan kita bersaing. Kita akan bersaing kalau punya potensi unggul gitu. Kalau kita tidak punya potensi unggul, maka kita tidak bersaing. Nah, gitu. How to compete, bagaimana kita bersaing. Nah, itu akses. Nah, bersaingnya itu nanti ke kompetitif strategi. Berarti kita harus melakukan value creation. Tingkatkan benefit setinggi mungkin, lalu tekan cost serendah mungkin. Nah, gitu. Sehingga kalau superior value, maka kita unggul. Nah, gitu. Lalu activities, ya. How far to compete. Jadi how far to compete itu sejauh mana kita program-program yang akan kita laksanakan. Nah, gitu. Activities ini berarti itu pendaya gunaan sumber daya. Nah, begitu. Karena situasi berubah, kita harus menanyakan mengapa kita bersaing terus, karena kita sanggup mengadaptasi perubahan. Mengapa kita masih bersaing? Karena kita sanggup mengadaptasi perubahan. Lalu yang terakhir, so far to compete, sejauh mana kita bersaing. Itu jawabnya adalah karena kita mempunyai tanggung jawab mencapai kinerja kita yang super. Nah, gitu. Jadi so far to compete adalah sejauh mana kita bersaing apabila kita account. Account itu adalah pertanggungjawaban bahwa bisnis kita memiliki superior performance. Nah, gitu. Jadi inilah 6A model. Arena melihat peluang eksternal, advantage adalah bicara soal persaingan, akses adalah di dalam nanti strategi, activities adalah di dalam program. Nah, adaptasi adalah penyesuaian. Account adalah pencapaian daripada tujuan. Ujungnya adalah business performance. Nah, begitu juga. Nah, sekarang dikasih dulu 5 menit untuk bertanya tentang ini. Bisa ditangkap maksudnya? Bisa, Prof. Ya, dikasih dulu waktu, silakan. Kira-kira 5-10 menit ya gitu. Silakan, siapkan ya. Baik, Prof. Coba, Ya. Prof. Saya Prof mau bertanya Prof. Dikasih waktu 5 menit dulu ya. Oh siap. Ya, untuk menyiapkan pertanyaan. Ya. Setelah 5 menit silakan siapkan.
Silahkan kalau udah mulai nanya. Saya Prof. Ya. Itu gambarnya dikecilin ya. Baik, Prof. Kebesaran jadi nggak kelihatan. Bisa dimulai Prof? Boleh, silakan. Gambar aja Ini, yang Prof. tampil. Yamin Satu Prof. slide. Ini semua slide tampil. Ya. Satu slide aja. Nah, gitu. Terus kecilin lagi. Kiri kan. Kurang tercover. Cukup belum, Prof? Belum. Nggak ke tengah, kurang ke tengah. Ke atas sedikit. Ke atas sedikit. Ya, udah cukup. Ya, kan. Yang besar barusan. Kurang kecil. Sudah belum, Prof? Kurang atas. Terlalu ke bawah. Terlalu ke bawah. Bentar, Prof. Oke, Prof. Oh, dari. Gini, Prof. Ya, udah. Ya. Oke, silakan yang bertanya. Ya. Ya Prof. Yamin Prof. Ya. Ini Prof, ketika bicara strategi vision kan itu ada tadi dijelaskan harus menentukan dulu arenanya ya, tempat untuk di mana kita untuk berkompetisinya. Ya, betul. Nah, untuk menentukan where to compete ini baiknya gimana ya Prof? Apakah melihat resource keunikan kita ataukah kita melihat kelemahan kompetitor kita gitu? Ya. Begitu Prof. Ya, langsung. Kalau kita menjawab where to compete, itu adalah dari situasi dulu. Posisinya itu apa internal sumber daya itu kekuatan, kelemahan, eksternal peluang dan ancaman. Arenanya itu di antara itu, di antara 4. Kemungkinan peluang dengan kekuatan, kemungkinan peluang dengan kelemahan. Peluang besar tapi lemah. Atau apalagi kita punya kekuatan tapi ancaman, kekuatan tapi ancaman gitu. Yang kita cari adalah peluang tinggi dan kekuatan tinggi. Opportunity and strong, itu yang kita cari. Arena itu di sana. Tapi misalnya arena kita ada di sumber dayanya kuat, strong, tapi ancamannya tinggi. Nah, itu arenanya. Pertanyaan sekarang, mau bersaing di situ nggak? Where to compete? Nah, tinggal jawab nanti kita. Nah, gitu. Nah, itu intinya di situ. Apabila nanti nomor 1 arena sudah terjawab, baru kita masuk. Kapan kita bersaing? Jadi kalau where to compete itu di peluang tinggi dan kekuatan tinggi, itu jawabnya. Arenanya bukan fisik gitu ya, tapi arenanya adalah posisi situasi gitu intinya. Itu jawabnya. Ya. Kalau kenyataannya tidak demikian, itu gimana Prof? Kalau peluangnya tidak tinggi, kekuatan juga tidak besar lah gitu. Nah, berarti kita tidak main di arena. Jadi misalnya begini. Misalnya arena, kita punya sumber daya. Sumber dayanya apa? Sumber daya untuk membuat makanan. Arenanya apa? Makanan itu
ada kelas mikro, kelas kecil, industri itu kelas menengah, kelas besar. Nah, arena kita mau main di mana nih pasarnya? Apakah kita mainnya dalam industri mikro atau kecil atau menengah atau besar gitu maksudnya tuh. Itu intinya. Nah, itu arenanya. Lalu yang kedua arenanya juga misalnya yang kita bidik adalah apakah pasarnya adalah golongan bawah atau pasarnya golongan menengah atau pasarnya golongan atas gitu. Jadi arena itu. Jadi arena itu jawabnya adalah market potensial. Nah gitu. Ya, arena itu. Kalau ada potensi pasar itu adalah arena kita. Di mana kita bersaing? Di pasar yang berpotensi. Itu intinya. Ya, Siap. Makasih, Prof. Ya, sama-sama. Ya, itu. Bertanya, Prof. Ya, silakan. Apakah perusahaan yang sudah superior business performance akan terus berada di superior business performance? Apakah balik lagi ke strategi passionnya, Prof? Situasional. Yang superior itu ukurannya dia adalah leadership, pemimpin pasar. Itu maksudnya yang paling menguasai. Contoh sekarang misalnya itu. Kalau di fried chicken itu siapa yang superior performance? Di fried chicken apakah KFC, apakah CFC atau McD? Misalnya kayak begitu. Kira-kira siapa? McD, Prof. McD. McD, Prof. Ya. Kalau IKEA, Prof. Sekarang IKEA posisinya kan di superior business performance nih, Prof. Ya. Apakah bisa standby terus di sana, Prof? Karena kalau saya lihat itu dari performance itunya ya dari segi cuma perkakas rumah itu ya yang paling tinggi sekarang. Superior business performance itu ukurannya adalah continuous growth. Pendapatan naik terus, laba naik terus, superior tuh namanya. Terutama dia juga ekspansi. Misalnya di asalnya satu kota itu hanya 2, sekarang jadi 10. Nah itu nanti superior. Konsumen juga jadi ukuran, Prof. Nah, komponen juga bukan hanya golongan atas, juga golongan bawah dia bidik. Oh iya, Prof. Nah itu maksudnya itu. Berarti kalau superior performance bisa kembali harus ke arena. Berarti lapang untuk mainnya ditambah gitu maksudnya. Apalagi misalnya sekarang McD itu di perkotaan ya, begitu. Tapi dia punya ide untuk menciptakan pasar di Jabar Selatan. Nah gitu, walaupun konsumennya kecil, tapi mungkin nanti pelayanannya beda gitu. Semula membidik di apa namanya di kota, sekarang dia membidik di pedesaan, rural. Nah gitu. Kalau melihat Jeko itu, Prof, dari kota justru pindah ke daerah gitu. Misalnya dulu ada Jeko itu di kota gitu, Prof, di mall. Sekarang itu sudah tidak ada di kota itu, Prof. Justru pindahnya ke Cimahi, ke daerah. Itu gimana yang seperti itu? Arenanya dia. Jadi kalau arena itu pasarnya. Sudah tidak bisa kompetitif gitu, Prof, ya? Di kota. Artinya adalah bahwa kalau dia investasi di kota, maka kinerjanya tidak sebaik kalau dia investasi di desa gitu maksudnya. Sehingga dia arenanya pindah gitu maksudnya gitu. Nah, itu intinya. Ya. Jadi yang menjadi arena pasar itu bisa geografis, kota desa, lalu Jawa, luar Jawa. Bisa juga artinya nanti aspek-aspek dari psikografis. Psikografis adalah nanti selera daripada pasar gitu. Intinya. Jadi arena itu bukan hanya wilayah geografis, tapi juga misalnya segmen. Sekarang contoh misalnya McD udah membidik lower class belum? Sekarang McD
Sudah, Prof. Sudah, berarti mereka yang biasa di pinggir jalan juga dia masuk ke McD sekarang gitu. Nah, Iya. gitu. Nah, itu. Karena apa? Itu tadi apa namanya? McD bisa membuat lower cost gitu ya, sehingga bisa dijangkau oleh, atau variasi produknya ditambah. Ada barang murah yang bisa dijangkau oleh lower class gitu. Nah, itu intinya. Kan sekarang barangnya macam kan, ya gitu. Produknya macam-macam. Kalau itu nanti apa namanya, yang dulu-dulu rek mahal tidak terjangkau oleh lower class. Nah, sekarang dia membuat produk tapi mereknya McD tapi harganya murah. Nah, gitu, lower cost-nya gitu. Berarti dia multi segmen namanya itu. Golongan mewah dibidik, golongan atas dibidik, golongan menengah dibidik, golongan bawah juga dibidik gitu. Kalau misalnya tadi apa namanya, Donald apa namanya, yang bidik pedesaan itu apa? Jeko, Pak. Prof. Ya, Jeko Jiko. dulunya di kota gitu, Prof. Dulu di kota, sekarang dia membidik ke sana. Nah, gitu. Iya, ke kota Cimahi, Prof. Nah, gitu, berarti dia kan atau namanya pindah arena. Gitu. Artinya di kota Bandung menguntungkan, tapi kalau dia nanti di Cimahi lebih menguntungkan gitu maksudnya. Membidiknya, arenanya gitu. Ya. Ada lagi, silakan. Ya, Prof, izin, maaf, Prof, dengan Hilman. Saya melihat berarti model ini adalah requirement atau persyaratan untuk menjadi superior business performance ya, Prof. Bukan option ya. Pertanyaan saya lanjutannya adalah berarti kalau memang ini requirement, mekanisme apa mengevaluasi bahwa untuk tetap maintain di dalam superior business performance ini agar tetap tercapai, sehingga 6 requirement ini tetap bisa di-maintain. Apa mekanisme evaluasinya? Terima kasih, Pak. Ya, jaminan kita superior performance adalah sustainable competitive advantage. Keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Itu intinya. Superior business performance ditentukan oleh sustainable competitive advantage. Keunggulan bersaing berkelanjutan. Jadi unggul terus gitu maksudnya. Kapan kita tuh superior sustainable competitive? Apabila kita ini adalah continuous value creation namanya. Continuous value creation ini adalah kita tidak pernah berhenti berkreasi nilai. Kreasi nilai itu intinya tingkatkan manfaat produk setinggi mungkin, tekan korbanan pelanggan serendah mungkin. Dalam contohnya, tingkatkan kualitas produk setinggi mungkin, tekan harga serendah mungkin. Nah, sehingga tidak bisa disalip oleh kompetitor, itu maksudnya. Jadi mempertahankan keunggulan yang sustainable itu adalah continuous value creation. Nah, sekarang value creation itu naikkan benefit, kemudian tekan cost. Bagaimana caranya? Untuk meningkatkan benefit itu adalah hanya dengan efektivitas. Benefit akan tinggi apabila benefit yang kita berikan memenuhi harapan pasar. Nah, selama yang benefit yang kita hasilkan tidak memenuhi harapan pasar, maka tidak akan terjadi transaction. Nah, gitu. Kenapa mengharapkan pasar? Karena kita kreatif di dalam menghasilkan benefit dari produk kita. Yang kedua adalah menciptakan lower relative cost. Dengan cara apa? Efisiensi. Efisiensi itu internal gitu. Kenapa cost kita mahal? Karena nggak efisien. Kenapa nggak efisien? Karena bahan bakunya lebih mahal dibanding dengan yang dibeli pesaing. Berarti kita ada kelemahan dalam membeli bahan baku, kemahalan. Akibatnya biayanya naik.
Nah, atau yang kedua, bisa juga disebabkan oleh teknologi internal yang kita gunakan tidak canggih. Gitu maksudnya itu. Bisa juga disebabkan dalam proses adalah bahwa kompetensi SDM kita adalah kurang kompeten. Gitu. Jadi masalahnya bisa penyebabnya dari input, pasokan. Bisa penyebabnya dari proses. Internal proses. Bisa penyebabnya juga dari output. Outputnya itu adalah tidak unggul dari pesaing. Output itu adalah produk atau service. Sedangkan superior business performance harus menghasilkan outcomes. Outcome ini adalah performan kita adalah memiliki citra di mata pelanggan. Itu intinya. Jadi intinya adalah kita memiliki brand equity, brand image. Superior business performance tandanya kita memiliki brand image. Mau kemana? Mau ke McD. Mau kemana? Mau ke Alfamart. Yang disebut bukan beli produknya, Alfamartnya. Gitu. Mau kemana? Mochi, Mas Pion, anak model begitu. Mochi Naswari, nah itu kalau Sukabumi gitu. Kemana? Wisata ke Ancol, misalnya kayak begitu. Nah itu, seperti itu. Mau kemana? Saya mau beli buah gincu. Nah itu tuh. Kemana? Tahu Sumedang. Nah brand namanya itu. Itulah yang membuat superior business performance itu. Jadi brand value adalah brand value, brand image disebabkan oleh superior value. Superior value akibat daripada value creation. Nah, jadi kuncinya di dalam bisnis organisasi adalah creativity, itu kuncinya. Gitu. Creativity. Artinya jangan pernah berhenti berkreasi. Nah itu intinya. Walaupun sudah prima, jangan berhenti. Kenapa? Karena kalau kita sudah superior, kita banyak diimitasi oleh pesaing. Contoh imitasi pesaing. Dulu banyak yang kerja di KFC, kerjanya adalah bikin fried chicken. Begitu dia lama, dia berhenti di KFC, tapi tahu bikin bagaimana fried chicken itu enak, dia bikin. Lalu akhirnya dia dagang fried chicken di pinggir jalan, di kios. Rasanya jauh lebih enak dari fried chicken gitu. Nah itu. Nah itulah mantan pegawai jadi pesaingnya fried chicken gitu. Kenapa? Karena superior value. Kenapa? Rasa lebih enak, harga lebih murah dari itu. Nah seperti itu. Nah itu nggak disadari pesaingnya itu. Nah, gitu. Sate yang punya brand image adalah Hadori. Nah sekarang banyak namanya brandnya Sate Hadori. Kenapa? Karena punya citra. Nah model gitu. Intinya. Ya. Saya kira itu intinya itu. Yang penting adalah continuous creation itu saja supaya sustainable competitive advantage. Nah, gitu. Untuk menjamin superior business performance. Nah, begitu. Jadi perubahannya bisa di arena, bisa di advantage, bisa diakses, bisa juga diadapt. Jadi kalau adapt itu terjadi perubahan situasi harus mengadaptasi. Karena kemungkinan rencana strateginya 1 tahun, dalam waktu 3 bulan ada perubahan situasi. Nah adaptasi itu. Contoh, sekarang tuh musimnya adapt, yaitu apa? Corona. Contoh adaptasi misalnya, biasanya duduk dia berdampingan 1 meja 4 orang. Nah sekarang 1 meja hanya 2 orang. Nah adaptasi namanya. Jadi adaptasi itu penyesuaian karena terjadi perubahan. Nah, gitu. Ya, ada lagi? Prof. Saya, Prof. Ya. Silakan Bu. Silakan.
Selamat sore, Prof. Maaf, Prof, nggak bisa tampil kamera, Prof. Nggak apa-apa, suaranya ada. Ya, Prof, kan tadi kalau untuk bisnis performance itu akan mempengaruhi kepada brand image perusahaan kan ya? Ya. Nah, ketika kita mau melakukan adaptasi, Prof, terutama sekarang, ketika kita beralih dari tadinya melalui sumber daya manusia beralih kepada teknologi, itu kan mengurangi tenaga kerja kan, Prof, keuntungan bagi perusahaan. Nah, ketika kita mengurangi tenaga kerja, itu mempengaruhi brand image perusahaan, Prof, karena kan sekarang itu ada media sosial, Prof. Nah, karyawan yang kita putus, itu dia berkoar di media sosial. Nah, di media sosial, akhirnya itu kan mempengaruhi ke jadi nilai perusahaan. memang kasarnya perusahaan itu memecat pegawai akibat corona, gitu ya. Iya, karena diubah ke adaptasi kan teknologi. Begitu. Nah, itu citranya. Nah, itu peranan medsos. Sebetulnya tidak begitu ya, misalnya kayak gitu. Cuma kadang-kadang kan di medsos ini yang penting kalau yang dibaca itu yang aneh-aneh gitu. Nah, itu juga ngaruh medsosnya gitu. Nah, itu. Tapi tetap transparansi harus menjadi nomor satu, kayak gitu. Silakan lanjut. Nah, ketika hal itu udah terjadi, Prof, di perusahaan yang kebetulan sedang saya teliti sekarang nih. Nah, apakah strategi yang kita ambil itu lebih diubahkah di sisi advantage-nya atau di sisi aktivitasnya, Prof, untuk memberikan bukti kepada publik gitu bahwa hal ini memang harus dilakukan karena adaptasi ini gitu. Jadi tahapannya ya, arena di mana kita bersaing di potensi yang paling potensial itu ya. Yang paling potensial itu adalah tadi nanti yang akan menjamin kontinuitas demand-nya. Lalu advantage kapan kita bersaing, apabila unggul, jawabnya gitu. Bagaimana akses? Nah, itu kalau akses itu strategi, itu nomor 3 itu akses itu. How to compete itu strategi gitu. Nah, itu. Sedangkan activities adalah program. Nah, gitu. Nah, itu intinya. Nah, sekarang kalau terjadi perubahan COVID, nah, dampaknya kepada yang mana kira-kira? Dampaknya. Yang jelas kan bisnis performance-nya terancam. Ya. Itu yang kan tahapannya begini. Kalau keganggu superior performance, nah itu bener nggak begitu? Nah, account dulu harus dievaluasi. Account itu adalah nanti sejauh mana kalau terjadi perubahan itu kita akan terus atau berhenti. Nah, di situ kuncinya. Ya gitu. Kalau misalnya iya, baru mundur ke adab, disesuaikan gitu maksudnya. Kalau adaptasi ini kita lakukan, baru nanti diprogram yang di activities itu. Nah gitu. Jangan-jangan harus rubah strategi akses itu namanya gitu. Jangan-jangan harus merubah arena. Nah gitu. Jadi perubahan mundur, dampak dari superior business performance terutama kepada account-nya. Superiornya menurun, tapi laba menurun 5%, ya kayak gitu. Apakah mau pindah? Nggak usah lah, nggak apa-apa, laba mundur 5%, gitu. Asalnya 35 jadi 30. Jadi dampak kinerja yang paling kanan itu mundur kepada account. Baru meeting, Pak Dewina, udah selesai. Harusnya terus urusan lu apa gitu? Apa, Wandi? Ya kita dong. Bocor. Ya, Prof. Ya, mana, Prof? Ya. Bisa ditangkap? Bisa, Prof. Jadi ketika meskipun nilai perusahaan turun, itu tidak perlu kita hiraukan dulu ya, Prof. Kita selesaikan dulu di bagian account-nya, gitu kan? Iya, account-nya dulu. Jadi account ini apakah masih kita laba? Kalau masih laba, kenapa masih pindah gitu? Atau yang lain juga, misalnya asalnya laba 25%, sekarang 15%, misalnya kayak gitu. Yang lain malah labanya turun jadi 5%, defisit malah, ya udah kita nggak apa-apa 15% nah account-nya.
Nah gitu. Akon ini adalah pertanggungjawaban tentang lanjut atau tidaknya. Nah gitu mestinya. Kalau misalnya tidak lanjut atau direvisi, baru adaptasi mundur gitu, diadap gitu. Kalau adaptasi itu asalnya laba 20%, sekarang 50%, adaptasinya apa? Nanti kita mestinya tidak menggunakan dulu pegawai tidak tetap, misalnya kayak gitu. Adaptasi itu maksudnya gitu. Ya, ada lagi? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Saya Prof. Apa namanya, materi berapa slide lagi? Prof. 3 lagi, Prof. Oke, lanjut dulu ya. Habiskan dulu. Siap, Prof. Lanjut. Nah, sekarang keputusan yang tepat, strategic decision ini untuk menjamin tadi sukses itu adalah superior business performance. Yang pertama adalah kita harus develop new opportunity and kompetensi, mengembangkan peluang dan kompetensi baru. Peluang baru itu adalah menambah peluang yang ada, itu eksternal. Develop new kompetensi adalah menambah sumber daya internal, menambah kekuatan. Jadi new opportunity menambah peluang. Kalau new kompetensi menambah sumber daya. Nah gitu. Atau kita bisa melakukan juga nanti adalah tentang mendayagunakan existing opportunity. Misalnya ada peluang yang ada juga nanti kita memiliki kompetensi SDM yang ada, tapi belum optimal. Nah itu nanti yang namanya mendayagunakan. Nah, gitu. Jadi keputusan yang strategik adalah bisa nanti mengembangkan peluang kompetensi baru, peluang di eksternal, kompetensi di internal, atau mendayagunakan peluang atau kompetensi yang ada. Kalau mendayagunakan belum optimal. Kalau misalnya develop di samping yang baru, nah di samping yang ada kita juga nanti mencari yang baru. Barulah itulah nanti akan menjadi strategic decision, keputusan yang tepat. Inilah nanti yang akan menjamin sustainable success. Nah itu superior performance. Nah itu intinya. Itu yang terkait dengan apa namanya strategic decision-nya. Lanjut. Nah inilah performance-nya. Performance yang kita capai yang utama adalah value dan untuk pelanggan. Customer value itu adalah benefit yang dirasakan pelanggan, korbanan yang disiapkan pelanggan. Pelanggan itu selalu mencari benefit yang tinggi, cost yang rendah. Cost itu dari harga diantaranya. Apabila customer value superior, maka performance naik. Nah gitu, kinerja apa namanya tadi, sales naik. Apabila hasil penjualan naik, maka laba naik. Nah, laba naik itu adalah corporate value. Jadi corporate value adalah meningkatnya laba diantaranya. Kemudian juga nanti pangsa pasar meluas. Nah, gitu. Itu adanya. Lalu pertumbuhan kinerja. Akibat perusahaannya laba, corporate value, maka berdampak pada shareholder value, nilai bagi pemilik, yaitu pemegang saham. Apa nilainya bagi pemegang saham? Nilainya itu adalah itu namanya harga saham naik. Nah gitu. Apabila nilai bagi pemegang saham naik, maka nilai bagi pemangku kepentingan itu adalah stakeholder value.
perusahaan, pemerintah, mitra, nah, itu stakeholder pemegang saham, itu stakeholder. Kalau nilai bagi stakeholder naik, maka nilai bagi sosial. Nah, nilai sosial ini adalah masyarakat mendapatkan benefit tapi tidak mengeluarkan korbanan atau merendah korbanannya. Nah, itu nanti Corporate Social Responsibility CSR. Corporate Social Responsibility CSR. Jadi bisnis yang bagus adalah yang sanggup memberikan CSR. Corporate Social Responsibility, itu intinya. Ya itu. Tapi akan bisa memberikan value bagi sosial jika bisa memberikan value bagi pemangku kepentingan. Nah, bisa pemangku kepentingan jika memberikan nilai bagi pemegang saham. Nilai saham akan naik jika nilai bagi perusahaan laba. Akan laba jika kita mampu memberikan nilai bagi pelanggan. Karena sumber uang itu di pelanggan. Kalau pelanggan tidak beli, maka tidak ada omset. Kalau omset tidak ada, maka rugi. Akibatnya tidak mau orang investasi. Jadi pemilik tidak mau melakukan investasi. Shareholder value. Lanjut dulu. Nah, inilah yang terkait dengan smarter. Ya. Smarter objektif. Objektif ini adalah tujuan daripada strategi. Yang namanya strategi itu adalah proses pengambil keputusan untuk mencapai tujuan. Tujuannya tadi superior business performance. Nah, itu. Yang paling ideal adalah brand image. Itu. Apa syaratnya supaya kita smarter? Gitu. Apa namanya objektif. Jadi kalau kita menentukan tujuan harus smarter. Apa smarter? Dibesarin dikit ya. Dibesarin gambarnya dikit. Oke. Nah, smarter itu singkatan dari tujuan ini harus spesifik. Jangan terlalu meluas gitu. Menginginkan laba 5%. Menambah kepuasan pelanggan sekian persen, itu spesifik. S-nya itu spesifik. Nah, yang kedua, tujuannya harus measurable. Artinya tujuan ini harus terukur. Kenapa? Karena kalau tidak terukur, tidak bisa kita menunjukkan prestasi atau kinerja. Pertama harus spesifik tujuan itu. Yang kedua adalah harus measurable, terukur. Ya. Kemudian adalah yang terkait dengan yang di bawah tuh. Itu adalah penyesuaian. Ya gitu. Besarin dikit ya. Kurang besar dikit. Nah, ya. Audacious itu intinya adalah masalah flexibility gitu. Lalu harus pada tujuan itu result fokus. Fokusnya kepada hasil. Hasilnya itu adalah omset dan laba gitu. Tujuan harus punya time bound. Kapan superior performance itu kita capai targetnya? Itu nanti dalam renca. Kemudian tujuan harus mampu dicapai, namanya encompassing. Nah gitu. Jadi kalau encompassing, tujuan itu harus bisa dicapai. Jangan menentukan tujuan tidak bisa dicapai. Yang terakhir adalah yang terkait dengan masalah review. Setiap tujuan harus direview. Apakah tujuan ini nggak terlalu tinggi atau terlalu rendah? Nah itu review namanya.
Jadi strategi adalah keputusan dalam mencapai tujuan arah. Nah itu. Tapi tujuannya harus memenuhi syarat SMARTER. Mulai dari spesifik, measurable, audacious, research, time bound, encompassing dengan review. Nah itu. Nah ini adalah tujuannya. Lanjut. Ada lagi? Sudah habis, Prof? Habis. Nah, jadi untuk sesi sekarang sampai dengan tadi ada strategi untuk mencapai tujuan, tapi dalam mencapai tujuan harus berdasarkan SMARTER. Silakan kalau ada yang bertanya. Kita masih punya waktu 3 menit. Sampai jam 4 soalnya ini kan. Silakan kalau ada yang bertanya. Cukup sepertinya, Prof. Cukup ya? Ya. Baik, kalau cukup karena kebetulan sudah jam 4 nih. Mungkin cukup, soalnya ini weekend ya. Baik, saya kira selesai nih, hostnya sudah siap. Baik, kalau dengan demikian kuliah dari Strategic Management kita akhiri. Nanti sudah disampaikan materi tadi sesuai porsinya. Dengan demikian kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.